Halo, selamat siang semuanya. Thank you untuk yang udah join on time untuk sesi webinar update atau training dari Albright Institute. Jadi hari ini ada Nadira dari Albright yang akan memberikan penjelasan lebih detail seputar program-program yang ditawarkan, kemudian apakah ada scholarship-nya, kemudian untuk tuition fee-nya seperti apa. Dan kalau dari para attendee ada pertanyaan, ada inquiry student yang mungkin ada juga programnya di Albright, walaupun mungkin awalnya nggak minta ke Albright ya, tapi programnya ada di Albright, bisa ditanyakan aja, dikonsulkan, siapa tahu Albright bisa menjadi salah satu opsi untuk si studentnya juga. Kalau nanti waktu presentasi mau ada pertanyaan, bisa disubmit aja pertanyaannya di Q&A box. Dan ini juga sesinya di-record, jadi nanti juga bisa revisit info recordingnya di YouTube punya Yes Edu. Jadi selalu kita upload di sana, bisa revisit infonya. Kalau setelah nanti sesi ada student yang interested mau konsul, itu bisa info aja ke tim Yes Edu. Nanti kita bisa arrange-kan untuk sesi konsultasinya dengan Nadira. Oke, without further ado, silakan Nadira. Oke, thank you so much Kak Reta for your introduction. Jadi selamat siang tim Yes Education dan juga tim agent-agent. Jadi pada hari ini, perkenalkan nama saya Nadira dari Albright Institute sebagai Southeast Asian Business Development Manager atau lebih ke marketing representative dari Indonesia. Nah, di sini saya mau menjelaskan terkait kampus Albright, ada program apa saja, terus juga keunggulannya apa, dan apa-apa saja yang bisa teman-teman di sini promote ke student gitu. Karena memang bisa dibilang kalau misalkan Albright ini memang kita kampus RTO ataupun Registered Training Organization, yang mana memang bukan university ataupun bukan high ed. Jadi semua programnya itu memang sampai diploma atau advanced diploma. Paling tinggi itu adalah graduate diploma, yaitu setelah bachelor gitu. Nah, Albright ini memang kita sudah dari 2016, jadi sudah jalan 10 tahun sampai hari ini. Kita ada dua program besar, yaitu si ELICOS dan juga si VET, si Vocational Education Training. Nah, di sini our purpose, kita mau banget ya create cara program studi yang inovatif, terus juga dedicated guidance kepada student, dan juga selalu update creating program yang memang lagi banyak trennya di job market Australia gitu. Nah, untuk lokasi kampus, Albright ini one of strength point-nya adalah ada 4 lokasi di Australia. Ada di Melbourne, Sydney, Adelaide, dan juga Brisbane. We know that most of our student ya biasanya ke Melbourne, Sydney gitu. Nah, di sini Albright juga kasih option kalau mereka mau ke Adelaide ataupun Brisbane. Bisa concern dari budget ataupun dari program studi yang memang banyak career opportunity di Adelaide ataupun Brisbane gitu. Nah, lalu kita masuk ke ini our journey ya. Dari 2022 itu Albright ada program pertama kalinya itu adalah di teknik sipil design, civil construction design kita sebutnya. Lalu ada commercial cookery dan sampai 2026 saat ini ada banyak sekali program vokasinya dan saat ini total ada 7 program besar gitu. Nanti yang akan saya jelaskan kembali. Nah, untuk Elikos, Albright ini memang ada English class-nya. Kami ada dua ya, English class ada di General English dan juga IELTS. Nah, untuk General English ini hanya ada di Melbourne dan Sydney, dan bisa ada kelas pagi dan sore, tapi kalau IELTS itu hanya kelas sore sampai malam. Biasanya kan ada agen-agen yang bertanya apakah bisa dipackage dengan VET course-nya, tentu saja bisa. Namun kalau misalkan rekomendasi dari saya sendiri pun, kalau baiknya memang kalau application offshore ataupun yang masih dari Indonesia, baiknya coba kejar IELTS-nya student dulu sampai mereka bisa reach 6
gitu. Tapi kalau misalkan memang dibuktikan dari segi tes IELTS ataupun tes PTE belum meraih nilai yang seharusnya, maka bisa kita usahakan untuk oke nggak apa-apa ambil ELICOS gitu. Karena memang balik lagi kita coba application visanya supaya bagus. Nah, di sini saya akan masuk jelasin untuk bagian program vokasinya. Yang pertama, this is most favorite program ya, udah pasti Hospitality Management. Kalau dari Indonesia udah banyak sekali yang ambil program ini dari luar daerah, dari Jabodetabek, itu banyak yang ambil program cookery. Kalau untuk program ini memang langsung package 2 tahun. Nah, nanti student akan belajar sertifikat 3 cookery selama 1 tahun full belajar di kitchen. Jadi belajar dari nol gimana caranya safety di dalam dapur, menggunakan alat-alat dengan baik dan benar, cara prepare food, cara goreng, cara baking itu semua di cookery. Gitu. Itu 1 tahun pertama. Nah, lalu lanjut nih student akan belajar si Certificate for Kitchen Management. Ini itu hybrid class antara belajar di classroom sama di kitchen juga. Biasanya mereka akan belajar how to create recipe, cara menghitung budget dan cost, terus juga teamwork di dalam kitchen itu seperti apa, flow kitchen tersebut. Nah, itu akan belajar selama 6 bulan. Lalu lanjut lagi nih, masuk ke kelas Diploma Hospitality Management. Lebih ke customer relation, bagaimana cara handle complaint, cara customer service, seperti itu. Itu di 6 bulan terakhir. Jadi in total ada 2 tahun durasinya. Nah, untuk program ini memang hanya berlokasi di Melbourne, dan untuk kitchen dan juga kampus akan terpisah, tapi nggak begitu jauh, masih dekat. Kalau di kampus itu masih di Queen Street, di CBD area. Kalau misalkan kitchennya itu di North Melbourne. It's around 10 minutes dari si kampus. Gitu. Nah, untuk requirement, kalau requirement di sini kan memang yang penting finish kelas 12, lulus SMA gitu ya, sudah berumur 18 tahun, dan untuk IELTS-nya memang 5,5 itu bisa masuk. Gitu. Namun balik lagi, saya menyarankan karena baiknya memang kita mengikuti peraturan visa, kita coba encourage student untuk bisa at least reach 6 gitu. Dan kalau misalkan untuk IELTS-nya itu kan nggak mesti yang IELTS akademik, jadi kalau untuk vokasi masih totally fine untuk ambil IELTS yang general gitu. Nah, ini contoh-contoh our cookery student yang ada di North Melbourne Kitchen. Nanti si student-student akan dapat knife kit seperti ini ketika mereka masuk. Jadi mereka sudah bawa peralatan sendiri. Gitu. Di sini saya nanti juga akan tampilkan video dari Indonesian student yang ambil cookery dan kitchen management juga. Nah, ini baking. Hi everyone, my name is Abdul Rahman. I'm from Indonesia, born and raised there, to be specific in a city called Makassar. I studied a diploma of kitchen management at Albrecht Institute of Business Language in Melbourne. Along the way, I also worked in a cafe in Geelong as a kitchen hand to complete my certificate 3 requirements and gain real industry experience. I chose Albrecht because I want a course that focuses not only on theory but also on practical kitchen skills and real industry preparation. I'm really happy with that decision. My experience at Albrecht was very positive, and I will honestly rate it 5 out of 5. The trainers were supportive through the journey, especially during the practical classes and training kitchen sessions. They didn't just teach us recipes, they taught us how to work professionally in the kitchen, how to manage time, communicate with the team, and stay calm under pressure. Whenever I struggled or had questions, they were always willing to guide or support me. One of the most valuable parts of my journey was the practical experience during my certificate 3. Working in a cafe in Geelong helped me understand what real hospitality environment is like. I learned about food preparation, kitchen operation, food safety, teamwork, and how fast-paced the industry can be. At first, it was difficult balancing the study and work, but those experiences helped me become more disciplined and confident. My advice is to stay open to learn
and take every opportunity seriously. Hospitality can be challenging, but it's also very rewarding. The industry today offers many career opportunities around the world. Studying at Albert was not only about getting qualification, it's all about personal growth, building confidence, and prepare for my future career in hospitality. That's what our students said about the cookery program dan juga kitchen management dan juga hospitality. Namanya Abdul, dia dari Makassar. Saat ini udah mau menyelesaikan hospitality-nya. Nah, untuk days of study ataupun berapa hari sih si student akan belajar, totalnya itu akan 20 jam offline class atau 2 hari untuk ke kampus ataupun ke kitchen. Gitu. Jadi 2 hari full offline class plus biasanya ada 4 jam online training gitu. Nah, jadi kita otomatis tahu ya kalau misalkan yang namanya vokasi ini tidak full day ataupun nggak full 1 minggu belajar gitu. Jadi memang masih ada slot-slot waktu yang banyak ketika student ini mau spending their time untuk part-time job gitu. Nah, di sini ada commercial cookery kit material juga, knife kit sama chef uniform, ini udah pasti dikasih. Gitu, sudah termasuk. Next, kita lanjut ke program selanjutnya adalah IT. Nah, di Albright ini memang untuk IT terbagi jadi 2. Ada yang cyber security, jenjangnya itu lebih dasar, diploma. Lalu ada yang telecommunication, jenjangnya itu advanced diploma. Nah, untuk yang cyber security hanya ada di Melbourne, Sydney, tapi kalau untuk yang telecommunication ada di 4 kota tadi. Nah, di sini sebenarnya lebih, saya bisa sarankan, kalau memang si student ini dari nol lulusan SMA belum terlalu tahu mengenai knowledge IT, memang baiknya ambil yang diploma cyber security saja. Tapi kalau memang student tersebut sudah pernah ada dasar basic belajar IT, misal dari anak SMK, atau sebelumnya pernah kuliah IT juga, itu bisa ambil advanced diploma telecommunication. Gitu. Jadi memang unit-unit ataupun SKS yang dipelajari akan lebih banyak kalau yang telecommunication. Untuk durasi sama-sama 2 tahun, dan sebetulnya program IT itu disarankan untuk nantinya ambil juga university pathway ataupun ke high ed pathway. Gitu. Nanti kami ada partner university-nya juga. Nah, next ini ours bisa dibilang program paling kuatnya Albright, yaitu Civil Construction Design. Nah, untuk Civil Construction Design ini terdiri dari package yang di dalamnya itu ada diploma Civil Construction Design 1 tahun plus Advanced Diploma Civil Construction Design 1 tahun. In total itu 2 tahun. Jadi, kenapa sih harus ada package ini? Karena kita baru saja mendapat provisional accreditation dari EA. Jadi itu adalah akreditasi sementara untuk Albright Institute, yang mana nantinya ketika si student ini graduate dari Albright, dan mereka mau apply menjadi engineer, itu kan harus melalui skill assessment dulu, yang namanya CDR. Nah, kalau misalkan kampusnya sudah punya accreditation ini, nantinya mereka akan dimudahkan bagian skill assessment-nya. Gitu. Nah, untuk di program studinya, memang diploma itu akan belajar yang dasar-dasar lagi, seperti math units, science units, dan juga nanti akan ketemu unit cara penggunaan software design ataupun software AutoCAD. Gitu. Jadi memang harus sekali diinfokan ke student kalau misalkan diploma sipil ini akan ketemu hitung-hitungan on the first year. Gitu. Jadi mereka harus suka juga untuk ketemu matematika lagi. Nah, lalu on the second year, mereka akan bertemu Advanced Diploma Civil Construction Design, yang mana di dalamnya akan lebih banyak units ataupun SKS bagian engineering. Dapat management units juga, dan juga dapat capstone project. Nah, capstone project ini adalah 30 hari yang student-student ini akan site visit, lihat project secara langsung, dijelaskan sama tutornya, sama pendampingnya bahwa ini site ini seperti ini, cara menangani project tersebut bagaimana gitu. Nah, ini ya regarding the provisional accreditation. Actually, we are really proud for this announcement karena memang untuk saat ini
Di Australia, RTO ataupun kampus college yang memegang accreditation dari EA hanya ada 5. Dan Albright Institute yang memegang lokasi yang paling banyak gitu. Ada di Melbourne, Sydney, Adelaide, dan Brisbane gitu. Dan memang ini kalau misalkan kita mau promote ke student ya, untuk anak-anak yang sebenarnya mereka suka desain dan tapi mereka juga pengen ambil teknik gitu. Ini bisa banget untuk ambil civil construction design selama 2 tahun dan nanti mereka pun kalau memang berplanning untuk stay dan juga untuk berkarir di Australia sebagai engineer itu akan sangat dipermudah bagian CDR-nya gitu. Jadi ada yang namanya kompetensi demonstration report gitu. Biasanya sangat amat banyak kalau memang si kampus itu belum terakreditasi. Harus bikin esai, harus punya dokumentasi yang jelas, nilainya harus sangat bagus. Nah, tapi kalau memang sudah lulusan dari Albright, CDR-nya tadi, skill assessment-nya tadi akan dipermudah seperti itu. Nah, kita lanjut lagi nih ke bagian Advanced Diploma of Engineering Technology. This is our newest program untuk saat ini. Jadi di Albright ada 2 program teknik ya. Ada teknik sipil sama teknik elektro. Nah, untuk teknik elektro ini juga 2 tahun. Lokasi juga sama, ada di 4 kota. Dan requirement-nya juga sama ya. Lulus kelas 12, yang penting mereka juga udah punya IELTS gitu. Sebenarnya lebih disarankan buat anak-anak yang dari background matematik ataupun dari penjurusan IPA ya biasanya ya. Gitu. Nah, next kami juga ada Building and Construction course, ada Carpentry, Wall and Floor Tiling, sama Diploma Building and Construction. Lokasinya hanya ada di Melbourne, dan nanti si student itu akan belajar di Williamstown. Jadi workshop plus classroom itu akan menjadi satu bangunan yang sama. Gitu. Nah, ini contoh student-student yang ada di kelas carpentry ya. Mereka ini rata-rata memang cowok, tapi ada 2 cewek gitu. Dan sebenarnya ada juga yang mau apply dari Indonesia, cewek juga gitu. Jadi sebenarnya untuk course ini memang kadang agak nggak familiar, tapi ternyata ada aja yang mau apply gitu. Nah, next kita juga ada community service. Ini 2 tahun untuk course-nya. Ada di Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane juga. Dan cocok banget buat student-student yang emang suka volunteering, social work, dan juga suka bertemu dengan orang gitu ya. Biasanya ada juga yang memang sudah lulus S1, terus juga S1-nya ini misalkan psikologi ataupun kesejahteraan masyarakat, itu biasanya kita alihkan ataupun saran untuk ambil community service. Gitu. Yang terakhir ada management course, ada project management, diploma advanced diploma, dan juga graduate diploma management. Ini sebetulnya lebih ke general course, dan kita juga ada baru leadership management business juga, gitu karena baru banget keluar. Nah, ini testimonial dari IT student. My name is Arya Oktarini. I'm from Bali, Indonesia. Currently, I'm studying at Albright Institute in Diploma on IT. Because I love programming, I love information technology also, and I just graduated from the information technology on high school, so I want to continue learning about programming. The campus location, it's so perfect, and then also the environment here is great for the study. Also, the teacher is helped me a lot, and then I can meet with people from another country. Once I finish my course, I will use my skill to find the internship first and then gain experience. So my first goal is I want to working in the IT company in the programming. Belajar di Albright Institute benar-benar pengalaman yang seru. Lingkungannya bagus, kurikulumnya juga praktikal. Buat teman-teman yang mau belajar di Australia, ayo kita belajar di Albright Institute. So that's another testimonial dari student Indonesia yang memang sudah berkuliah di Albright. Jadi kalau bisa dibilang sudah ada 28 student yang kuliah di Albright
Kemarin ada beberapa juga yang lulus, jadi memang sudah banyak juga nih alumninya. Nah, next ini mungkin ke bagian university pathway. Kalau kita ngomongin university, memang pasti ada banyak ya pertanyaan-pertanyaan, bisa nggak ya lanjut ke bachelor gitu. Nah, jawabannya bisa, tergantung dari program apa. Tapi rata-rata itu yang paling banyak IT sama manajemen. Nah, di sini ada terbagi-bagi ya, ada Southern Cross, Griffith, Southern Queensland, sama Victoria University. Untuk yang university, ini hanya applicable untuk onshore transfer gitu. Jadi nanti kreditnya yang dari student yang sudah punya diploma ataupun advanced diploma di Albright, nanti mereka bisa ajukan application kredit transfer ke uni yang 4 ini. Gitu. Jadi mereka apply ulang. Nah, tapi kalau misalkan untuk yang Melbourne Institute Higher Education, ini bisa COE package offshore. Jadi apply-nya langsung di lock 2 tahun di Albright, 2 tahun di MIHE. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk university, di sini ada beberapa program. Kalau Southern Cross ini lumayan banyak yang bisa kredit transfernya. Ada Bachelor Community Service, Bachelor Hotel Management, terus juga Bachelor of Business, dan Bachelor of IT. Kalau Griffith, itu ada Bachelor of Business, Bachelor IT, dan juga Master of Business. Dan Queensland, Southern Queensland, ini Bachelor Business dan juga Master of Business. Kalau VU, itu ada Bachelor of Business dan juga Master of BA. Nah, di sini ada yang terbaru yaitu Box Hill Institute. Kalau ini juga masih berlaku onshore transfer, tapi saat ini kami lagi coba supaya bisa offshore package juga. Nah, di sini nanti bisa dapat Bachelor Community Service ataupun Bachelor IT dan Bachelor Hospitality Management. Nah, ini contoh kredit transfer. Jadi kalau untuk kredit transfer itu nambah durasi belajarnya itu tergantung university ataupun high ed-nya. Ada yang nambahnya 1,5 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Gitu. Jadi nanti harus didiskusikan, ditanyakan kembali mana yang bisa lebih cepat ataupun yang lebih lama. Nah, ini untuk Melbourne Institute Higher Education, khusus untuk MIHE. Jadi kita ini udah punya bundling package COE offshore, yang mana ketika apply visa, langsung 2 tahun diploma IT di Albright, plus 2 tahun bachelor IT di MIHE. Jadi in total si student akan dapat masa studi selama 4 tahun sekaligus. Gitu. Nah, tapi memang untuk package COE ini, karena harus issuing COE-nya double, jadi otomatis initial deposit payment-nya juga akan double ke 2 kampus. Seperti itu. Next, kita juga sebetulnya punya professional year in engineering. Actually, this program lebih ke onshore graduates, karena hanya bisa di-apply untuk anak-anak yang sudah menyelesaikan Bachelor Engineering di Australia. Biasanya student-student yang apply ke PY, professional year, itu mereka yang emang pengen butuh sertifikasi di engineering, terus juga mereka pengen kerja langsung di bidang engineering, gitu. Dan ini tuh bisa nambahin poin ketika mereka memang punya planning untuk misal ngajuin PR dan lain-lain, itu biasanya mereka larinya ke professional year in engineering. Nah, untuk professional year engineering ini, nanti terbagi menjadi 32 minggu practical training di kelas setiap hari Sabtu. Jadi 32 pertemuan, lalu nanti ada 12 minggu internship. Nah, di sini itu tulisannya unpaid. Unpaid itu kalau memang dari Albright outsource company-nya. Tapi ketika si student ini sebetulnya sudah masuk ke company ataupun sudah employed di company engineering, nanti mereka bisa mengajukan employment-nya itu sebagai syarat internship-nya, alias mereka tetap paid. Gitu. Next, kita langsung lanjut ke Indonesia Price List. Nah, karena ini baru masuk ke bulan Juli ya, baru saja kita masuk ke Q3 saat ini. Nah, di sini sebetulnya untuk secara price list ya, bisa dibilang Albright sangat affordable. Untuk hospitality management, ini tuition fee-nya ada di 18.000, tapi plus material fee 1.000, dan juga uniform and knife kit-nya itu 500. Jadi in total
19.500. Nah, untuk IT harganya masih sama juga 18.000, tetapi tidak ada material fee. Gitu. Jadi memang lebih murah. Nah, untuk civil construction design ini kemarin sebetulnya harganya 19.000, tapi sekarang naik ketika kita dapat accreditation tadi. Gitu. Karena memang ketika si program studinya accredited sama badan lembaga yang dari government, memang akan lebih menjadikan kualitas lulusannya lebih baik gitu. Nah, ini harganya 22.000 dan material fee-nya 1.000. Next, kita punya engineering technology di 26.000 untuk 2 tahun. Community service 18.500 untuk 2 tahun. Dan juga ada leadership management, building and construction di sini. Gitu. Jadi ini memang price list Albright. Dan kalau untuk yang elektro, community service ini harus package. Civil construction ini juga harus package. IT nggak mesti package, yang penting pilih aja mau cyber security atau mau telecommunication. Terus hospitality management, lihatnya yang 2 tahun ini aja. Ini nggak usah dilihat yang atas ini, karena memang sebetulnya untuk onshore. Lebih ke untuk onshore. Nah, next kita mungkin bahas ke bagian payment scheme-nya. Jadi untuk di Albright, payment scheme-nya itu seperti apa? Yang pertama, first installment ataupun initial deposit pembayaran di awal untuk men-issue si COE-nya. Nah, how much is it? Itu adalah 50% dari total tuition fee. Semisal total tuition fee-nya tadi 18.000, maka first initial deposit itu 9.000. Kita saranin. Jadi, kenapa memang cukup nilainya itu lumayan tinggi bisa dibilang, karena memang ini itu program vokasi yang mana kita mau application untuk visanya lebih aman. Jadi kita membuktikan bahwa si student ini capable financially, sudah bayar that amount of money ke kampus, dan juga punya bank statement juga yang aman gitu. Tapi sebetulnya kalau misalkan ada situasi-situasi tertentu dari si student, oh maksimal dia adanya segini untuk payment, nanti itu masih bisa dibicarakan gitu. Nah, lalu untuk application admission fee itu totalnya $300 dan OSHC tergantung mau dari Albright itu pakainya Alliance ataupun dari tim agent kalau ada yang OSHC sendiri juga boleh. Nah, nanti setelah si student sudah enroll di Albright, taruhlah mereka sudah secure nih 1 tahun, biaya tuition fee sudah bayar ke Albright, mereka nggak usah bayar 1 tahun saat itu juga untuk tahun depannya. Jadi mereka bayar untuk tahun depan itu saat di tahun keduanya, gitu. Dan itu pun bisa dicicil per bulan, per 2 bulan, ataupun per 3 bulan, gitu. Next ini mungkin price list onshore, sorry. Onshore itu memang lebih murah ya. Bisa dilihat di sini lebih murah. Hospitality management 15.000, IT-nya 10.000. Terus juga civil construction design. Kalau ini civil masih sama harganya 22.000, onshore offshore. Engineering technology dan juga leadership management. Nanti untuk lebih lanjut, boleh nanti saya kirimkan filenya juga. Nah, ini adalah kampus Albright. Sorry, agak buffering. Oke. Jadi itu kampus tour-nya Albright. Memang secara kampus itu
sangat cheerful ya, jadi membuat si student ini tuh semangat untuk belajar dan nggak terlalu kaku gitu ya untuk ambience-nya. Nah, ini our English class. Terus juga sebetulnya nanti saya mau kenalin juga terkait program study tour di Albright. Jadi di sini Albright juga punya program study tour yang mana handling management saat student itu ke Australia nanti dari tim Albright yang akan bantu handle. Jadi memang setiap tahunnya Albright itu memang kedatangan siswa-siswa student dari Indonesia, Filipina, terus juga Vietnam, Jepang, itu banyak yang study tour di Albright. Ini contohnya kemarin banget nih, bulan Mei itu dari Al-Azhar Cikarang. Sebentar ya, agak loading. Nah, dari Jepang, rame banget. Jepang biasanya paling banyak grupnya. Ada yang sampai 60 satu kloter. Dari Vietnam 29. Ini juga Jepang Desember kemarin. Nah, ini Al-Azhar juga banyak. Nanti saya kirimkan lagi foto-fotonya. Jadi apa aja sih yang nanti Albright sediakan? Nanti dari airport, secara penjemputan ataupun pengantaran balik, itu nanti dari Albright. Lalu nanti accommodation itu Albright akan sediakan homestay. Jadi satu homestay itu biasanya consist of 4 students ataupun 5 students tergantung kamar si homestay parents-nya yang ada di sana. Nah, nanti kegiatannya ngapain aja? Setiap pagi itu akan ada English class dulu. English class-nya itu biasanya selama 4 jam. Gitu. Itu nanti akan kelas di Albright. Nah, lalu setelah kelas, siang sampai sore itu akan ada city excursion ataupun jalan-jalan. Nah, jalan-jalan ini biasanya kemana aja, itu bisa kita arrange. Nanti saya kasih contoh itinerary-nya seperti apa. Nah, at the end of the study tour, nanti akan ada graduation dari tim Albright untuk kasih sertifikat participation untuk para student. Nah, ini benefit ya. Kalau untuk ngomongin benefit, udah pasti nih, kita mau banget melatih si student-student ini untuk berani speaking dengan bahasa Inggris full. Gitu. Karena mereka akan stay sama homestay parents kan, yang mana mereka akan bertukar culture juga dengan si parents-nya. Dan ini poin-poin yang lain. Nah, kalau kita masuk bagian itinerary, ini ada contoh itinerary ke Sydney, karena emang paling banyak itu ke Sydney. Jadi hari pertama udah pasti flight flight day ya, sampai di homestay itu rest. Hari kedua itu orientation. Orientation itu untuk gimana sih nanti mereka programnya seperti apa gitu. Lalu lanjut lagi English class, terus nanti lunch. Dan sebetulnya untuk yang kalau misalkan studentnya ada yang Muslim juga, itu nanti kita sediakan juga ada musolanya gitu. Nah, lalu nanti untuk siang sampai sore itu akan kita arrange jalan-jalan. Nah, jalan-jalannya itu biasanya city tour. Bisa first day kita city tour Sydney, terus besokannya ke university. Misalkan kemarin itu ke University Sydney, tapi memang masih ini ya, tour kampus saja gitu. Tapi kalau memang mau di-arrange ada presentation dari university, itu juga bisa. Lalu bisa juga ke Bondi Beach, terus ke zoo, terus juga ke museum. Nah, kalau misalkan ada request dari tim agent ataupun tim sekolah mau kemana-kemananya, itu bisa let us know, karena kita akan bantu arrange itinerary-nya. Untuk makan, itu kita akan provide lunch, makan di Albright, tapi nanti untuk breakfast dan dinner itu akan dari homestay. Gitu. Jadi, package-nya itu sudah makan. Tapi biasanya pasti si student akan sering jajan juga sih. Nah, ini Melbourne, mirip-mirip. Nah, ini ada contoh workshop dengan BPK Penabur Gading Serpong. So guys, you wanna make pasta? You like pasta?
Nah, jadi kalau workshop cookery ini khusus untuk student-student yang study tour-nya ke Melbourne. Gitu. Jadi nanti mereka bisa dapat workshop cooking class juga. Itu yang mana it's such a very unique experience ya. Biasanya kalau study tour itu hanya jalan-jalan city excursion, tapi kalau di Albright yang handle nanti kita bisa akan creating fun activities juga gitu. Nah, ini excursion sampelnya bisa kemana-kemana aja. Nah, ini contoh homestay parents-nya sama si student-studentnya gitu. Paling itu sih untuk Albright Institute, it's really nice. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan secara langsung boleh banget nih. Oke, thank you Nadira. Jadi kalau untuk dari para attendee yang mau ada pertanyaan bisa dimasukin ke Q&A atau kalau mau ngobrol langsung bisa raise hand nanti ku request to unmute. Ini udah ada pertanyaan dari attendee Pak Iping. Nadira, kalau siswa ke Australia pakai visitor visa, kemudian switch ke student visa onshore masih bisakah? Mungkin ini ku bantu jawab ya. Kalau untuk ini kan dari immigration, itu rules-nya sudah nggak bisa. Jadi saat ini untuk yang switching ke student visa onshore itu hanya yang sesama student visa atau yang dari WHV. Di luar itu saat ini nggak bisa. Terus nextnya ada pertanyaannya untuk range usia untuk studi tournya Albright itu di range umurnya berapa? Oke, baik. Jadi kalau untuk usia study tour ini masih sangat amat beragam. Biasanya kita start dari usia anak SD 10 tahun, 11 tahun, itu bisa. Batas maksimalnya sebetulnya kami menyarankan di 18 tahun. Tapi Hmm. sebetulnya biasanya ada nih inquiry-inquiry apabila mature student, misal dari mahasiswa ataupun yang sudah bekerja mau study tour, itu bisa di-arrange juga gitu. Hmm. Tapi memang nanti belajar bahasa Inggris juga gitu di Albright. Paling itu sih. Jadi memang kalau untuk batas maksimalnya nggak ada batasnya sih. Oh, berarti mungkin bisa di tailor juga in case nih misalnya kadang kan ada kayak sekolah mau kirim gurunya Hmm. atau dari universitas mau kirim Ya, dosennya itu juga benar. masih possible ya tailor. Yes, masih sangat possible. Karena memang kita untuk study tour sangat amat terbuka mau berapa hari durasinya, mau berapa banyak studentnya, dan juga mau kemana-kemananya aja bisa di-arrange seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya ini eh dia arrange itu tailored, ada minimum pesertanya nggak? Oke, jadi kalau misalkan minimum peserta untuk study tour itu biasanya di 20 itu udah paling minimum. Tapi kita Oh. sarankan di 30 student untuk satu kloter. Biasanya akan lebih murah sih. Gitu. Cuma Hmm. memang kalau untuk harga berapa, kita itu biasanya tergantung di durasi, periodenya kapan, terus juga berapa total studentnya. Karena kan semakin banyak akan semakin mengurangi si participation cost tadi gitu. Tapi kalau memang hanya sedikit nih studentnya, misalkan hanya 20, berarti harganya itu memang agak naik sedikit gitu untuk study tour. Ada estimasi nggak? Misalnya nih, studinya 20, dia Oke. mau berangkatnya di awal Desember nih, sebelum mereka libur Oh, oke. Natal Nah, kan? kalau Karena kan biasanya Desember kan kalau sekolah kan biasanya kirim-kirimnya ya. kan misalnya kan akhir semester, libur antar Betul. semester atau awal-awal mulai semesternya nih. Iya, betul. Jadi kalau misalkan masuk bulan Desember, ini jujur sudah masuk peak season karena Mm-mm. di Australia akan banyak libur. Nah, Mm-mm. kalau misalkan memang peak season, berarti estimasi cost-nya akan naik. Kenapa? Karena memang harus ada overtime teacher. Overtime cost-nya tadi untuk si teacher dan pendamping. Gitu. Tapi kalau misalkan estimasi cost di periode biasa,
biasanya itu satu minggu sekitar 2.500, 2.800 untuk land arrangement-nya gitu. Jadi nanti akomodasi dari Albright, makan dari Albright, terus juga Termasuk airport pick up juga airport kan ya? pick up dan Hmm. juga ditemanin jalan-jalan dan dokumentasi gitu. Tapi memang belum termasuk dari flight dan juga visa cost-nya Hmm. gitu. Oke. Mungkin juga nggak termasuk kalau misalnya mereka request visitnya ke lokasi yang ada tiketnya Oh, ya. betul. Itu akan mempengaruhi cost juga karena misal kayak Taronggazu itu kan masuk tiketnya $120 ya sekitar segitu, yang Hmm. mana akan nambah lagi nih gitu. Hmm. Tapi memang untuk fee fee excursion ini langsung ditambahkan saja ke komponen biaya gitu, nggak ada adjustment markup price lagi sih, nggak gitu. Oke. Ya paling itu. Sebenarnya potensial sekali ya kalau untuk study tour ini buat si student-student yang mungkin mereka punya dream untuk ke university yang besar di Sydney ataupun di Melbourne dan mau lihat jalan-jalan dulu, mau visit dulu, oh situasi Sydney seperti ini, situasi Melbourne seperti ini, ataupun kalau ada yang mau ke Brisbane dan Adelaide pun we are really open gitu. Tapi memang Hmm. kalau Brisbane ataupun Adelaide harus direncanakan banget nih mau visitnya apa-apa aja biar lebih seru gitu. Karena kan Hmm. emang pasti kalau kita lihat Sydney udah pasti yang akan lebih kejual gitu ya. Tapi kalau misalkan mau double, misal nih 2 minggu, antara Sydney plus Brisbane atau Sydney plus Melbourne atau Melbourne plus Adelaide seperti itu bisa gitu. Jadi nanti 2 minggu, misalkan 10 hari di Sydney, sisanya ke Melbourne itu juga bisa karena memang flight dari Melbourne Sydney itu rame banget ya, itu sangat amat high traffic flight dan lumayan murah juga untuk local flightnya gitu. Itu juga bisa, jadi emang untuk cost study tour ini masih sangat amat customizable, sangat fleksibel juga gitu. Oke. Untuk dari attendee yang lain, ada yang mau ditanyakan? Mungkin lagi ada student yang interest juga untuk bidang Mhm. kulineri kah? Atau untuk di IT-nya? Atau mungkin ada yang mau ke Master of Professional Year tadi? Ya. Studentnya lagi onshore, boleh ditanya-tanyakan. Iya, kita juga really open sih untuk onshore student. Misal dari teman-teman agent di sini yang handle juga nih dari WHV gitu ya. Terus misalkan mereka dari WHV mau lanjut student dan biasanya nih yang anak-anak WHV yang cowok itu ambilnya carpentry atau building. Terus juga bisa ambil cookery juga atau ambil teknik-teknik, itu banyak banget yang migrate tuh dari visa WHV ke student. Nah, kalau untuk onshore sih emang otomatis jauh lebih gampang ya untuk visanya Oh. gitu. Oke, dari Nah, yang lain ada yang mau ditanyakan seputar program-programnya Albright? Atau mungkin dari fasilitas ada yang masih kurang detail, ada yang sempat ada student nanya-nanya inquiry soal fasilitas kah, atau untuk soal pembelajarannya. jadi memang kalau aku bisa tambahin ya, yang namanya vokasi itu sangat amat praktikal nih course-nya. Jadi nanti ketika si student graduate, memang sudah bisa langsung kerja. Tapi tergantung nih kerjanya itu dari program apa. Kalau misalkan mereka diplomanya itu cookery, teknik sipil, teknik elektro, ataupun building, itu mereka biasanya bisa lanjut langsung kerja full time, pakai visa 485 biasanya. Tapi kalau misalkan IT, terus juga manajemen, itu biasanya disarankan bachelor dulu, baru mereka bisa kerja full time. Gitu. Jadi memang ada beberapa program yang bisa langsung kerja full time, ada yang disarankan untuk pathway ke kampus sarjananya dulu. Gitu. Halo, Ini Kak. ada pertanyaan juga, kalau dari WHV anaknya udah Bachelor Hmm, Indo, lalu ambil diploma di Albright, Oke. onshore downgrade, bisakah? Bisa, totally bisa, karena memang kebanyakan seperti itu ya case-nya. Anak-anak WHV ini pasti mostly mereka sudah bachelor. Kalau misalkan downgrade, biasanya kita akan lihat nih pekerjaan dia saat WHV itu apa aja gitu, dan paling lama apa dan paling dia suka apa.
nanti kita suggest, oh ini program yang cocok untuk si anak ini. Atau misalkan si studentnya sudah research sendiri. Misal emang, kan biasanya anak WHV ini loncat-loncat ya. Misal Hmm. dia dari kitchen, terus dia nanti jadi petik buah, jadi di farm, sangat loncat-loncat. Nah, nanti kita harus coba tanya ke mereka mana memang bidang yang paling mereka bisa dan paling bisa di uh, create untuk GS-nya gitu. Ataupun kalau ada yang mirip dengan background bachelornya dia gitu. Misalkan tadi bachelor dia misalkan psikologi. Nah, nanti kita bisa saranin untuk ambil si diploma community service gitu. Dan semisal dia sebelumnya sudah ada kerjaan di bagian community ataupun social work juga. Itu juga bisa. Jadi untuk GS-nya bisa kita kait-kaitkan. Karena ketika kita apply ke institusi study abroad di Australia, ini nggak bisa bebas-bebas aja gitu apply-nya. Artinya kita memang harus menyesuaikan dengan kondisi background si student, si peminatannya seperti apa, itu nanti kita harus buat GS yang sekuat mungkin. Gitu. Karena balik lagi, si imigrasi ini sangat menilai si esai tulisan GS ini. Gitu. Jadi sangat bisa. Oke, semoga udah menjawab. Ya. Oke, ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Yang jelas kalau untuk Albright sendiri untuk programnya under 18 belum bisa kan ya? Yes, betul. Jadi semua harus start 18 tahun karena memang itu syarat dari Australianya. Jadi bukan program yang bisa foundation dari SMA gitu ya, kan memang ada kampus-kampus yang seperti itu. Tapi kalau di Albright kita memang setelah lulus SMA baru bisa start masuk di Albright. Kalau untuk apply belum 18 tahun itu nggak apa-apa, tapi ketika sudah masuk kampus hari pertama itu harus sudah 18 tahun gitu. Halo Oke. kakak-kakak di sini Kak Kurniawan, Kak Maria, Kak Shirley, Kak Yeni, Kak Zeni, Kak Agustina, Kak Shandy, Kak Elsen, Kak It. Ada pertanyaan kah? Jadi sebenarnya kalau untuk study tour ya Kareta itu misalkan dari tim agent eh, dicampur nih agent A, B, C cuma totalnya 20 itu sebenarnya juga bisa. Gitu. Jadi nanti aku akan tektokannya lebih ke sama tim Yes gitu. Jadi nanti aku akan kasih oh sekian numbernya harganya berapa. Nanti kalau misalkan dari tim agent mau masukin secara individual, misalkan yang penting ada temennya dua student ataupun tiga student dari tiap sekolah itu sangat bisa gitu. Hmm. Biasanya Mungkin akan agak sulit ya. iya, kalau ya sebenarnya lebih enak langsung satu kloter, satu sekolah dan satu agent sih sebenarnya. Iya. Cuma kadang ada aja yang, waduh nih nggak dapet nih minimalnya nggak dapet misal minimal 20 hanya ada 10 orang yang mau berangkat gitu. Nah itu kan akan mempengaruhi harga ya. Cuma kalau misalkan bisa nih di-create, misalkan ada lagi libur panjang ataupun setelah mid test ataupun setelah final test gitu ya, itu biasanya ada libur-libur ambil rapot. Nah itu bisa nih kita buka, coba di Desember ada yang mau ikut nggak gitu biasanya. Karena kemarin dari Al Azhar Cikarang itu juga mereka timingnya habis kakak kelasnya ujian, tapi merekanya belum ujian gitu. Jadi Ah, ada gap libur kakak kelas ujian itu. Biasanya seperti itu timingnya. Atau memang bulan-bulan Juni kemarin dan Juli sekarang nih lagi timing liburan. Gitu. okay. I think no more question from our attendee. Oke, Jadi bisa kita akhiri sesinya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini sesinya di-record. Jadi nanti kalau mau revisit infonya bisa ke recordingnya aja. baik. Kemudian juga kalau ada nanti ke depannya ada student atau mau bikin agent info session, bisa request aja ke tim Yes, bisa ke saya, ke Mas Febri atau Mas Farid.
Nanti kita bisa arrange sama Nadira untuk sesinya. Kalau Jakarta area mungkin masih bisa offline, tapi kalau di luar Jakarta area mungkin lihat situasi dulu. Nadira lagi traveling atau enggak. Kalau pas nggak bisa traveling ya kita bisa adakan sesinya secara online. Ya, benar. Betul sekali. Jadi kalau offline masih sangat bisa kita bikin coffee session, terus juga, tapi emang paling banyak online session ya. Kalau coffee session sih, preferably memang yang uh, 20 student yang mau konsul gitu. Jadi kalau mereka tuh mau bertanya nggak malu gitu. Biasanya kalau terlalu rame pada sungkan gitu mau nanya. Mm-mm. Oke, kalau gitu, thanks a lot Nadira for Thank your you so much, time dan Kareta, juga for untuk arranging the session. thank you juga untuk attendee kita hari ini. Jadi nanti PPT-nya bisa kita share. Yep. Jadi nanti kita share setelah kita terima dari Nadira. Seperti biasa dari Desmia akan share ke para registrant. Thanks so much Nadira. Thank you so much, Kareta. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir. Nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ya kalau ada yang mau konsul. Oke, thank Oke, you. baik. Bye-bye all. Bye.